Sampah merupakan permasalahan klasik di kota-kota besar. Lalu, apakah mungkin kota-kota besar di Indonesia ini bebas dari sampah? Pertanyaan inilah yang kemudian menggerakkan Wilma Krisanti untuk menggagas proyek edukasi lingkungan yang ia beri nama Kota Tanpa Sampah. Kota Tanpa Sampah ini ia gagas bersama sang suami yang merupakan seorang arsitek, Adi Wibowo, dalam naungan studio desain sosial ekologis Leptanya. Kota Tanpa Sampah adalah sebuah inisiatif juga eksperimen sosial yang dimulai sejak awal tahun 2015 yang aktif mengajak warga untuk mengembangkan pengetahuan, juga praktik hidup minim sampah, juga berkesadaran ekologis. Nah, kami mengembangkan satu modul waktu itu namanya modul rumah minim sampah. Jadi yang dikerjakan apa bersama warga itu kami menantang warga bisa nggak hidup minim sampah. Waktu itu kami tantang warga untuk hidup minim sampah selama 14 hari. Kami waktu itu merumuskan ada 3 strategi rumah minim sampah, yaitu makanya namanya strategi 3 pintu, strategi pintu depan, tengah, dan belakang. Nah, misalnya kalau strategi pintu depan itu adalah seperti merencanakan, menghindari ataupun mencegah supaya apa-apa kita sebelum kita mengkonsumsi atau memproduksi sesuatu supaya nggak jadi sampah setelahnya. Terus kalau strategi pintu tengah itu tadi itu lebih baik. Jadi apa yang dilakukan ya kita pada saat mengkonsumsi jika kita memerlukan sesuatu pakai yang ada. Selain itu, yang ketiga itu adalah strategi pintu belakang. Itu adalah apa yang kita lakukan setelah kita mengkonsumsi sesuatu. Itu di belakang, itu misalnya kalau ada sisa, ya kalau kita lihat dia bisa dikomposkan, ya kita komposkan gitu. Terus kemudian kalau sisa kita ternyata bisa didaur ulang, ya harusnya diteruskan ke siklus berikutnya untuk didaur ulang. Wilma dan suaminya berupaya mengedukasi masyarakat untuk belajar mengelola sampah, salah satunya dengan metode pengomposan. Sekarang saya akan menunjukkan gimana kita mengolah sisa konsumsi kita yang bisa dikomposkan ataupun organik gitu ya. Organik itu yang bisa, ini adalah sisa-sisa konsumsi harian, sisa kalau teman-teman bilang itu mungkin sampah dapur, sebenarnya bukan sampah, ini sisa konsumsi yang bisa dikomposkan. Ada 3 prinsip utama dalam mengompos. Yang pertama adalah material karbon dan nitrogen harus seimbang. Saya udah menyiapkan sisa dapur yang akan diolah. Jadi sebelumnya teman-teman harusnya baiknya mencacah. Kalau nggak ada waktu mencacah, paling nggak memotong menjadi bagian yang lebih kecil. Ini saya punya kulit pepaya. Nah, kulit pepaya pun baiknya juga dipotong-potong. Apalagi kalau teman-teman punya kulit melon. Kulit semangka itu kan besar-besar ya, kalau nggak kita motong-potong lebih sulit hancur, kemudian juga cepat penuh komposternya. Di sini kalau teman-teman punya jagung tuh bisa gitu, bonggolnya juga karbon, karena dia keras, ulet, berarti ini karbonnya tinggi. Ini bekas tadi ada snack, itu dari arem-arem, ini juga ulet. Jadi saya sarankan untuk teman-teman suwir-suwirnya aja, disuwir-suwir, terus kemudian habis disuwir-suwir, terus potong-potong. Kayak gini. Ini ada kulit bawang juga. Dia kandungan karbonnya agak lebih tinggi daripada nitrogennya. Ini juga masuk karbon. Nah, seperti ini komposter aerob ya, komposter ataupun komposter aerob di mana pengomposannya memerlukan atau hadirnya oksigen ataupun udara. Kalau teman-teman mengompos, tadi menggunakan komposter model tadi yang ada cairnya ataupun ada kerannya, dan ada saringannya, jadi teman-teman akan bisa memanen kompos cair. Nah, kompos cair biasanya akan dihasilkan rata-rata 4 minggu ke atas gitu, nanti bisa dihasilkan, tapi didiamkan biasanya sebulan lebih, selama dia tidak menggenang kompos padatnya, kita diamkan terus baru kita panen. Biasanya kompos padat itu bisa dipanen setelah ditutup, misalnya dia penuh, pada saat komposter penuh nggak bisa diisi lagi, terus kemudian dia diamkan sekitar 1 bulan sampai dengan 2 bulan itu akan bisa dipanen. Mewujudkan rumah minim sampah tak terlepas peran perempuan.
perempuan paling memiliki kuasa, artinya memastikan rumah berfungsi benar, mengurusi di dalamnya.